Iki nuwun sewu nggih. Saderengipun nuwun sewu. Kula nek mboten sombong mungkin kudu dipelajari sangka sithik-sithik. Jenengan ilmune iki dibadikan ya. Mungkin nek ya sedang ya. Iya, menapa? Misalkan pupuk kan sampai sini kan. Iya. Itu kan untuk pertanyaan masalah pupuk. Oh. Nah, itu kan pupuk ini. Ini mungkin diketik mungkin Mbak. Mungkin diketik gampang lah ngoten mawon iki seperti. Setelah itu ya rampung kula bedhae niki teng yen pencok bakal. Pencok bakal kok bedah. Dadine niki. Tutup rampung nggih. Bar niku kula napa teng yen iki melih bab gamelan. Gamelan harus disejarahkan gimana artinya. Kemudian untuk kebanyakan sawah niku kan tanah Iya. dijeruk dijual, benteng go botol. Iya. Itu solusine dipun subur. Kan otomatis humusnya habis, Mbak. Tanah itu ada lapisan. Lapisan humus niku cuma 40 paling dalam. Yang lainnya itu debu, liat, pasir. Ya. Iya. Kalau liatnya masih itu bisa diperbaiki. Mudah. Lihat debu diperbaiki bisa, tapi nah kalau pasir itu proses lama, seperti lahan gambut. Lahan gambut itu tidak bisa menyerap air, tapi kalau pas hujan itu kan benar. Artinya di situ nanti berapa juta tahun yang akan datang itu bisa jadi batu bara. Tapi masih itu batu bara muda. Makanya saya di sana Pak Andreas, Pak nggak bisa Pak ini ditemukan. Kudu nempur tanah genten Kalimantan 1 juta hektar. Makanya proses di sana itu ada IF8 yang ditanam sana dengan Cihirang punyanya pemerintah itu panen Cihirangnya mendapatkan 1 hektarnya 1 ton. 1 hektar loh. Itu IA8 yang punya saya sendiri, itu sendiri kula. Itu mendapatkan masih ada 1,8 ton punjul juta kilo. Masih ada. Nah, ini dipecahkan. Kalau mbak nanti iki nggak bisa, Pak. Itu tinggalan besok anak moyang, anak cucu kita. Soalnya itu batu bara di dalamnya masih muda. Itu perlu. Nah, dulunya gimana? Itu dulunya dari laut. Nah, laut. Nah, laut pas cekungan. Nah, mumbulnya ini kan mumbul. Itu cekungan itu nggak bisa menyerap air, soalnya padas. Yang iya, ya seperti padas, tapi bukan padas. Itu batu bara sebetulnya. Lah kan ngoten. Baru diselidiki, iya ternyata seperti itu. Pak. Jadi itu masalah itu. Tapi dengan catatan untuk fermentasi, untuk bakteri untuk pengolahan tanah itu penting. Kayak petani seluruh Indonesia ini kemunduran itu 80% kemunduran dalam bidang pertanian. Nah, gimana cara mengangkat untuk kembali ke 99%? Perlu anak muda nggak usah ke kota bikin kerjaan sendiri. Ini apakah petani itu tidak bisa? Bisa, ngapain nggak bisa? Mumpung kula niku sing kuat, umur kula sing jangkau, ilmu saya suatu berkah. Jangan sampai saya terpendam di dalam kubur saya mempunyai ini. Lah saya ngamal kula. Ibadah kula pundi. Aku ibadah Allah Akbar. Tapi jiwa saya di dalam hati tidak seperti itu. Ngapain? Nah, ilmu tidak dimanfaatkan, iya, percuma. Nah, dengan ilmu pertanian ini otodidak ya? Iya. Dengan melakukan eksperimen, percobaan, iya, dan sebagainya gitu. Jadi tanpa ada pembimbing dan sebagainya gitu. Ya dari dulu kan PPL, tapi kan PPL-nya tidak saya menghilangkan kimia, makanya ini banyak
penyakit yang lain. Ini semua membahas ada pabrik, ada sungai, sebenarnya sawah. Nah, sawah itu kok bisa hutan itu zat kimia ini bisa ke sana tuh, Pak? Bisa. Ke sawah itu ya? Bisa. Tanahnya kok bisa hitam? Bisa. Itu pengaruh kesuburan juga? Iya, soalnya apa? Yang sifatnya kimia itu menerobos sampai kedalaman. Itu 30 meter, Pak. Masuk sampai Amerika Serikat sampai sekarang tidak ditayangkan, Pak. Tahun 99 itu ditayangkan, Pak. Itu kalau nggak salah itu pabrik misalnya DDT sampai Endri itu dari sana. Sekarang itu pabrik dan itu semua ditinggalkan, Pak. Itu ditayangkan. Tapi dalam orang yang pelatihan dari ekologi tanah. Saya yang Pak Mandi itu FAO, bukan dari orang Indonesia. Terus ada tuh, oh tanaman ini ya, hanya bisanya ditanam di daerah ini, ya, tidak bisa ditanam di daerah sana. Ya. Itu perlu perlakuan yang memang begitu ya, Pak. Iya. Namanya kayak singkong, Jeratowo ini ya, di Jenawi, ya, bisanya di Jenawi ditanam di Pak Kramat. Lain, sudah lain. Itu rasanya sudah lain. Struktur tanah atau? Ya struktur tanah. Soalnya apa? Zat gulanya lain. Nah makanya ini misalkan contoh ya, Jalatowo itu yang punya itu adalah di Ngargoyoso, Jenawi, terus Beruk kan, Jasa kan, lainnya nggak bisa. Di sini bisa, tapi besar-besar. Tapi rasanya lain. Seratnya singkong juga lain gitu loh. Soalnya sudah aslinya gitu loh. Singkong dari Wonosobo ke sini sudah lain. Struktur tanah ini pengaruh juga. Tapi saya singkong dari Bogor masuk di sini lebih bagus. Soalnya apa? Tanahnya di sana merah. Di sini merah. Gitu. Misalkan di sana ada bengkoan ya. Bengkoan hitam di sana bagus, di sini juga bagus. Jagung itu di karangannya potensi. Contohnya daerah jagung itu kan di sini, Pak. Jagung itu Tawangmangu ke sini. Tapi di Gondosuli itu dulu jagung tapi umurnya panjang. Jenawi juga jagung tapi umurnya panjang. Tapi di sini kacak itu selawe dino atau 1 bulan gitu, Pak. Makanya kan harus menyesuaikan tempat. Misalkan contoh mawon keneng apa nak Ngargoyoso ora iso nandur pari, ning mriki iso nandur pari. Ning aku ora kepengin aku nandur wortel. Kan? Tak ekono. Kene rasa nandur kentang, ora masalah. Ning kene iso nandur kubis, brambang. Gitu dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa nandur wortel karo kentang, karo si bawang putih. Saya mandur di bawang putih di Tawangmangu, Pancot. Itu yang hijau itu tingkat nasional. Padahal pertanian ini pengaruh dari pangan. Iya, pangan. Kalau generasi mudanya tidak mau belajar, ya otomatis ke depan pangan repot. Gimana? Nah, Pak makanya ada yang dari misalkan peternakan, perikanan, ya, masalahkan hewan itu kan seperti itu, Pak. Tidak usah lahan banyak, mesteran ini loh bisa ditanduri tapi dengan polybag. Caranya organik seperti itu. Nah kesuburan itu jenenge kimia. Tidak ada alasan aku nanti lahan itu nggak ada alasan. Itu jenenge wong kleru mah bodhe itu, Pak. Boten Gusti Dik. Semua karena niat, kemauan. Iya. Kalau saran jenengan untuk generasi muda itu, walaupun Pak, niki contoh ngoten mboten sangel-angel. Anak muda tertarik ke pabrik. Masa remajanya, masa cara anune jek nom, jek kuat. Itu kan di pabrik, Pak. Bareng pabrik. Pensiunan misal, saiki tani urung tidak ngerti. Anaknya ajeng dingoni napa?
Ning nak niki dikai ilmu. Aku besok yang pabrik, mulai sangka pabrik aku iso nggunakake. Itu ilmu, Pak. Bagi saya seperti itu. Oh, aku ki nandur jahe berapa polybag? Temulawak berapa polybag? Berapa kentang napa nisi? Kentang bisa. Aku nandur berambang berapa meter? 1 meter harusnya mendapatkan 2,5 kilo dong. Itu. Soalnya apa? Kimia itu dari alam, nggak ada dari langit. Nggak ada. Nah, dari kimia itu dari daratan maupun dari laut itu dikombinasi, kan ya kan? Makanya niku cok bakar, kan? Simbol merah putih jelas. Aku ki dipakai sangka gua karbon ibu, putih sangka kakung, merah sangka ibu. Antaranya napa darah putih darah merah bergabung menjadi satu, menjadi janin, kan seperti itu. Tapi di dalamnya lain. Oh, lemah kena koyokan terasi, ada pori-porinya, baunya amis, tanaman hidup. Padahal untuk segi ekonomi sendiri penghasilan orang petani itu tidak kalah ya sama karyawan-karyawan gitu, nggak kalah. Mboten kalah. Harusnya menciptakan lapangan kerja sendiri. Kalau 1 meter mendapatkan misalkan pari ya, nak 2 kilo 1 meter, artinya niku pun 20, artinya 2 kilo itu 10.000, tapi nak hortikultura itu 20.000. Lah kan dikalikan, nanti lho Pak. Jadi mboten nak lho, ayo. Jadi kula niku nak mandu ya, nak mandu. Tapi ngadeg ni 2 jam. 2 jam, 3 jam. Tidak pelit ilmu ya Pak? Iya, gak baik. Tak tulis, tanya jawab apa tak. Orang enak barang aku kita tutup seperti ini. Petani. Jangan takut. Jangan takut. Saya tahun 72 itu sudah membuat pakan pitik telur Pak di Carangan. Fermentasi. Di Carangan Solo. Tapi dengan catatan ini masih murah. Nah, sekarang kan bisa seperti ini. Apa ndas grek, ndas udang tidak bisa dijadikan makanan ternak. Jadi nanti Bisa. jenengan semua kita undang di TKG tempat saya. Iya. Tetap siap ready ya Mbak ya? Siap Menularkan ilmunya gitu. Nanti seperti itu misalnya gimana anak muda tertarik ke bidang ini, tapi dengan catatan yo tenang-tenang ayo. Peluang daripada kalau ngomong pun nanten nggen kertas gitu, daripada kalau ngomong di kalau tulis tek dheweke ngomongan biasa ngayo waro metu wae. Saya nggak senang Pak. Harus menghargai ilmu itu. Nah, itu soalnya Sehingga apa? ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang itu. Saniki penjantik Insinyur Dr. Profesor Dwi Andrea Santosa, dosen guru besar IPB. Kurang apa? Itu menghargai saya. Dosen-dosen IPB itu menghargai saya. Mengapa petani di seluruh Kabupaten Karanganyar tidak menghargai? Kocok lah. Kocok ya. Mula kula kalih Bu Siti Maisa. Karena mereka para dosen itu ngerti ilmu Ngerti. manfaatnya ngerti gitu. Pak Azrial itu super pressure, orang main-main. Beliau orang jos di pertanian. Ayo yang muda jangan takut untuk bertani. Karanganyar satu-satunya Pak, tinggal saya nih Pak. Ya. Yang Yuswo? Sudah waduh. Oh 68 guys. Mbah matur nuwun ilmune, izin dilanjut mulai silaturahim. Kula nyuwun izin video niki kula share. Nggih, diparingi rahayu, Amin. saged wilujeng, panjang umur, kathah rejeki, Amin. kancane sing kathah. Amin. Kula niku nak mboten enten niki wau niki Pak Marno niki nggih, kantun jenengan nggih mboten saged pinanggih. Tapi saya mempunyai ilmu mboten nek kula pelit untuk generasi muda 10 tahun yang akan datang. Satu tahun kula pun nyetakke dempen niku tahun 18 besok ana apa bencana yang akan datang. Tahun 19 Covid kan? Covid. Niki jeng ben tentreme
Ning niki sing ora. Dan hebatnya Covid ini pengaruh ekonomian, pertanian tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Ngapain itu buatan manusia, bukan baik. Petani tetap menanam, tetap menggarap. Nah, moga-moga IKN tahun 45 itu swasembada dan bisa disegani dunia. Amin. Ini yang saya pikirkan. Makanya niki nggih kula matur nuwun sangat kerawuhan jenengan mugi-mugi putu kula enggak. Amin. Waras kados kala iki apa yang di panjenengan kuasai dalam bidang kula mboten duwe supranatural tapi saya mempunyai ini. Kula nggih mboten gadah. Ini yang perlu saya sampaikan datang panjenengan. Mugi-mugi amal bekti niku sampai di liang kubur. Amin. Ning mboten enten bakal siksa kubur, pertanggungjawaban. Sebab niki Dadi wong kang manfaat, minimal manfaat nggo awake dhewe, syukur-syukur dienggo masyarakat. Sing penting niku wong nang nggih mboten guwak jane, mboten mateni wong, mboten membunuh wong. Gitu. Niku dosane akeh. Ning nek pun mateni wong, guwak jane, ngabosi dan sebagainya. Niku pun mboten iso dianu. Gusti Allah mboten ngijini niku. Manggone setan. Pokoke jeng mangke longgar wedal, londang teng. Nggih, saya siap. Sing penting Pak. PKG niku bengkel keterampilan gadal, Pak. Di situ untuk ilmu masyarakat tok. Nah, niki nuwun sewu nggih. Petani itu harus mempunyai bengkel. Petani butuh kelistrikan. Petani harus mempunyai napa niku asisten apoteker. Petani mempunyai las. Komplit kan petani. Harus rekayasa genetika yang akan datang.